Bapak Ibu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berikut kami sampaikan warta jemaat Minggu 28 Februari 2021 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Patang Pambelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota jemaat GKI Patang Pambelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Yang kedua, bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKI Patang Pambelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon sediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Patang Pambelum setiap hari kerja. Yang ketiga, kebaktian Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan warta jemaat yang telah disampaikan. Yang keempat, kebaktian Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan warta jemaat yang telah disampaikan. Kemudian yang kelima, Majelis Jemaat GKI Patang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam warta jemaat. Yang keenam, bagi jemaat warga jemaat yang belum masuk WA Group GKI Patang Pambelum agar dapat menghubungi admin grup GKI Patang Pambelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 7. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Patang Pambelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di gereja Patang Pambelum pukul 10 sampai 12 WIB atau melalui rekening gereja Patang Pambelum. 8. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Patang Pambelum kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh Majelis Jemaat GKI Patang Pambelum, namun apabila ada permintaan dari keluarga untuk melaksanakan ibadah tersebut di tempatnya, BPH Majelis Jemaat GKI Patang Pambelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga tersebut. Selanjutnya yang ke-9, diinformasikan untuk seluruh warga jemaat Patang Pambelum, kelas katekisasi telah dibuka bulan Januari sampai Februari 2021. Bagi anggota jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi bisa mendaftar di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Patang Pambelum setiap hari kerja. Kelas katekisasi akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2021. Yang ke-10, diinformasikan bahwa akan dilaksanakan sidang kedua tahun 2021 periode 2019-2024 Majelis GKI Patang Pambelum. Dimohon kehadiran pendeta, penetua dan diakon untuk dapat hadir pada sidang 2 tersebut yang dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 10 sampai selesai tempat gereja Patang Pambelum. Yang ke-11, Majelis Jemaat GKI Patang Pambelum mengucapkan terima kasih pada keluarga penetua Siksan atas bantuan dana perpuluhan pembangunan dan pemeliharaan yang diperuntukkan untuk pengadaan alat LCD senilai 6 juta rupiah serta
pelunasan kendaraan roda 2 BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum senilai Rp660.000. Tuhan Yesus memberkati keluarga Penetua Siksan. 12 BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum menyampaikan selamat bergabung dan beribadah di Gereja Batang Pambelum untuk keluarga Mulyadi, kepala keluarga, Wiwi UDC, istri, Agri Pratama, Jeprin, Jepit Malikas, dan Tita Karensa, anak, alamat Jalan Kresna 7. Selanjutnya yang ke-13 untuk berita keuangan. Kami tidak bacakan apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal. Bapak Ibu dapat menghubungi majelis jemaat melalui bendahara majelis maupun bendahara panitia pembangunan. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan beribadah di Gereja Batang Pambelum pada hari ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah Minggu Sengsara yang ketiga. Baiklah, kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 2. Bait yang pertama, mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus. Kemuliaan puji sembah, mulia kekuasaannya, beri berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Siarlah selamanya Sang Raja benar. Mulia, namanya Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 3. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Kita terima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali.
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 38 bait yang pertama. Lah lewat malam yang gelap. Lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai sorga membuatku bergemar. Kasih-Mu halis bagiku, jadi harta yang besar. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau, sujud menghadap Engkau di dalam tahta kekudusan-Mu. Kami memuji menyembah Engkau karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan layak kami sembah. Pada saat ini Tuhan, kami sadar bahwa dalam kami menjalani kehidupan kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Kami melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sudah berbuat dosa di hadapan Engkau. Kami mohon Engkau menyucikan, menguduskan kami, agar kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Agar hidup kami layak mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah di dunia ini. Agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengampuni kami, menerima kami apa adanya dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah. Seperti yang tertuang dalam Titus pasal 3 ayat 4-7 yang demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah nama-Nya yang luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1-5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi.
Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 7 yang demikian bunyinya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripada akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunan akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait pertama dan bait yang kedua. Firman Allah jayalah. Yang
Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Noviasari STH. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar menyertai kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ketika pagi minggu ini Tuhan, penghujung bulan Februari ini, kami boleh ada di rumah-Mu memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami dan mengertinya. Urapi seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini, bahkan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh berbuah, dimengerti dan dipahami oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Urapi hamba-Mu yang lemah ini juga Tuhan. Biarlah kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi minggu ini, sengsara yang ketiga ini, kita merenungkan bersama-sama Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Markus pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-38 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perbuatanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman untuk kita pagi hari ini, firman Tuhan ini terdiri dari 2 perikop. Perikop yang pertama, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, dan perikop yang kedua adalah syarat-syarat mengikut Dia. Dalam perikop yang pertama, yaitu pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, kita melihat bagaimana tindakan Petrus yang menarik dan menegur Yesus, karena Yesus mengatakan dalam ayatnya ke-31 di situ bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua dan imam-imam dan seterusnya. Bapak Ibu, kita melihat tindakan Petrus ini. Ketika Yesus menyampaikan penderitaannya, ketika Yesus menyampaikannya bahwa sebentar lagi ia akan dibunuh dan bangkit, ya, maka kita lihat Petrus menarik dan menegur Yesus untuk tidak mengatakan demikian. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Petrus, ya, secara jelas bisa kita lihat dalam nas yang paralel dengan ini, ya. Saya akan bacakan. Dalam Matius di situ, Matius pasal 16
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat bahwa tindakan Petrus ini pada dasarnya ada sikap yang manusiawi sebenarnya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena orang yang kita sayangi, ya, biasanya orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita, kalau dia mengatakan yang aneh, misalnya, ya, misalnya ada penetua di samping saya mengatakan, "Jewu, aku tuh hendak mati. Jewu, aku tuh karena siksa." Pasti ada yang nyeletuk, "Ya, bandir putih." Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus juga demikian sebenarnya. Ada hal manusiawi ketika Yesus mengatakan sebentar lagi ia akan disiksa, sebentar lagi ia akan ditolak, sebentar lagi ia akan menderita, sebentar lagi ia akan dibunuh dan dibangkit, dan ia menarik dan menegur Yesus, "Jauhkan hal itu dari engkau." Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal yang kita pandang sepertinya manusiawi, tapi sebetulnya adalah gambaran bagaimana Petrus dan murid-murid saat itu mereka masih tidak mengenal Yesus. Ini yang pentingnya. Gambaran apa yang dilakukan oleh Petrus dengan menegur menegur Yesus itu ada gambaran bahwa murid-murid Petrus saat itu mereka masih tidak mengenal bahwa siapa Yesus itu sebenarnya. Kebersamaan mereka dengan Yesus sekian tahun dalam pelayanan, dalam mengadakan banyak mujizat dan sebagainya, tidur bersama, makan bersama, ya. Rupanya masih belum membuka hati mereka, Petrus dan murid, untuk mengenal bahwa Yesus bukan hanya sebagai seorang manusia. Yesus tidak hanya sebagai sosok manusia yang hadir dalam hidup mereka saat itu, tapi Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia yang dalam tugasnya melakukan suatu misi yang besar, yaitu misi keselamatan bagi umat manusia, bagi banyak orang dalam penebusan dosa. Jadi ini tidak dipahami oleh Petrus dan murid-muridnya. Walaupun kebersamaan sekian lama, tapi nampaknya mereka belum mengenal bahwa Yesus ini siapa. Mereka masih berpikir bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, walaupun ia banyak melaksanakan mujizat, walaupun ia banyak menyembuhkan orang, tapi ia hanya manusia biasa yang berkuasa, tapi ia bukan Allah yang telah turun dalam rupa seorang manusia, yaitu Yesus yang untuk menyelamatkan banyak orang. Apa yang dilakukan Petrus juga adalah gambaran, kalau kita melihat dalam ketika Yesus menegur dia dalam ayat yang ke-33, adalah gambaran, adalah bisikan iblis. Karena itu Yesus dalam ayat 33 mengatakan, "Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-murid dan ia memarahi Petrus, 'Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Apa yang dilakukan Petrus adalah gambaran bisikan iblis, ya, untuk menggagalkan, ya, untuk merusak rencana Allah, untuk menggoyahkan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Yesus memang hadir ke dunia, tapi dalam misi yang besar untuk menyelamatkan hidup manusia dalam penderitaan, dalam penyalipannya, dan dalam kemenangan dan kebangkitannya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat bahwa gambaran ini juga ada bisa terjadi dalam gambaran hidup kita saat ini. Gambaran Petrus yang belum sepenuhnya untuk mengenal Yesus, walaupun sekian lama dia menjadi pengikut Yesus, walaupun sekian lama dia menjadi murid Yesus, walaupun makan, tidur, dan bersama, melaksanakan banyak pelayanan penginjilan, mujizat, menyembuhkan orang banyak, tapi ia masih tidak mengenal Yesus. Juga adalah gambaran kehidupan kita, kalau menurut saya. Ada gambaran kehidupan kita juga sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, di mana kita pun juga masih mempertanyakan sejauh mana kita mengenal Ia dalam hidup kita. Walaupun sebagai umat Kristen kita saat ini, sekian lama kita menjadi orang Kristen, tapi juga kita mempertanyakan sejauh mana kita mengenal Ia.
Walaupun mungkin bertahun-tahun kita sudah menjadi pengikut Dia, menjadi orang percaya, tapi belum tentu kita mengenal Ia dalam hidup kita. Karena itu saya sering mengatakan tidak heran kalau banyak orang Kristen kita lihat dalam kehidupannya menjadi orang Kristen, tapi ia pun pergi ke tempat orang pintar dalam menyelesaikan masalahnya. Walaupun ia orang Kristen dan pengikut Kristus, tapi dalam kehidupannya ia pergi kepada hal-hal yang lain untuk menduakan Tuhan, ke dukun dan sebagainya. Walaupun ia orang Kristen, tapi belum tentu hidupnya mengenal Yesus yang sesungguhnya dalam imannya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini, dalam perikop yang kedua tentang syarat-syarat mengikut Dia, ada 3 syarat yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam firman Tuhan ini. Bagaimana orang mengikut Dia? Yang pertama adalah menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya kira mungkin kita ada yang hafal tentang syarat-syarat ini. Ya. Menyangkal diri. Ya. Mengapa diri ini perlu disangkal? Ini pertanyaannya. Mengapa diri ini perlu disangkal? Karena diri ini, tubuh ini adalah kedagingan. Karena itu Yesus selalu mengingatkan murid di Taman Getsemani, dalam doanya di Taman Getsemani kepada murid-muridnya, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mengapa menyangkal diri? Adalah karena diri ini adalah daging. Diri ini penuh dengan hawa nafsu. Tubuh kita ini penuh dengan sesuatu yang tidak baik, keinginan yang jahat, nafsu jahat dan dosa. Karena itu dikatakan menyangkal diri. Menyangkal keinginan daging, ya, sesuatu yang tidak baik, atau lebih tepatnya kita melihat bagaimana keinginan daging dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Di situ banyak tentang keinginan-keinginan daging yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 di situ, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ini yang harus disangkal. Ini yang harus ditolak. Ini yang harus dihindari. Karena itu Yesus menasihati murid-muridnya di Taman Getsemani, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu jemaat, katakan memikul salib. Memikul salib berarti ada tanggung jawab. Ada konsekuensi dalam hidup kita beriman. Dalam hidup kita beriman sebagai orang percaya, saya kira bahwa ada tanggung jawab dan konsekuensi hidup kita dalam memelihara iman kita yang baik di tengah-tengah dunia ini. Ya. Karena itu kita menjadi orang Kristen, mungkin kita dibenci, ya. Mungkin kita tidak disukai, mungkin kita tidak dijauhi karena kita memelihara iman kita. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-35 di situ, Yesus mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi memikul salib adalah lebih kepada tanggung jawab dan konsekuensi beriman kita di tengah-tengah dunia ini. Pengertiannya luas saya kira ya. Sebagai orang percaya tidak mudah bagi kita untuk teguh di dunia ini. Ya. Ada konsekuensi, ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Ada rintangan yang harus kita hadapi untuk memelihara iman kita. Pun dalam pekabaran Injil kita, saya percaya. Ya. Tapi Yesus mengatakan bahwa syarat mengikut Dia adalah memikul salib, memikul tanggung jawab tersebut, memikul konsekuensi iman kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang ketiga dikatakan mengikut Dia. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, syarat ini, satu kata yang mau saya katakan adalah dalam firman Tuhan ini, adalah mengikut Yesus dengan setia dalam kondisi hidup kita. Tidak mudah untuk setia. Jangan menjadi pengikut Kristus, saya kira hanya untuk kita. Ya. Kalau yang sembuh, kalau yang sakit harus sembuh.
Kalau dalam masalah harus keluar. Kalau dalam pergumulan harus cepat sukacita. Saya kira kita harus realistis dalam hidup ini. Ya. Walaupun ada orang mengatakan teologi sukses, ya, engkau akan disembuhkan. Engkau segera akan dibebaskan dari masalah. Ya. Kalau tidak sembuh dan tidak bebas, langsung mungkin kita akan berkecil hati. Akan naraitam umbak Yesus. Untuk apa kita harus mengikut Dia? Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan kita harus realistis dalam iman kita. Ya. Bahwa menjadi pengikut Yesus adalah tidak lepas hidup kita ini dari berbagai pergumulan dan tantangan. Mengikut Yesus tidak berarti kita ini harus bebas dari harus dalam kebahagiaan dan sukacita terus, tidak. Saya percaya setiap agama apapun dia dalam imannya pasti dia akan mengalami banyak pergumulan. Pasti dia akan mengalami banyak tantangan dalam hidupnya. Hanya ketika orang setia mengikut Yesus dalam hidupnya, maka bagaimana ia mampu bertahan? Bagaimana ia mampu bertahan dan bagaimana ia mampu keluar dan menghadapi pergumulan dan tantangan hidup itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah mengikut Yesus yang penting adalah bagaimana kita setia dalam kondisi apapun. Saya katakan kondisi apapun, ya. Setia dalam kehidupan bagaimana dalam tantangan apapun, ya. Karena itu biarlah firman ini boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam hidup kita, dan Roh Kudus memateraikan firman itu dalam kehidupan kita masing-masing, sidang jemaat dan hambanya ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Merenungkan firman itu dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan apabila kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu mengajarkan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu, kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Menyerahkan dan memasrahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun hidup kami setia mengikut Engkau. Walaupun banyak tantangan dan rintangan dalam hidup kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Keinginan daging dan banyak hal lagi. Namun kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan lebih berkuasa dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami akan lebih berkuasa. Sehingga kami boleh setia kepada Engkau Tuhan dalam hidup kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami menaikkan syafaat kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemimpin kami Tuhan, presiden dan wakil presiden, bahkan pemerintahan kami yang ada di tempat ini, Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini. Tuhan berkati bangsa negara kami di tengah-tengah pergumulan dan tantangannya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami agar boleh memimpin bangsa negara dan tempat kami ini Tuhan dengan adil benar. Untuk kesejahteraan dan kebersamaan bagi seluruh bangsa Indonesia dan kami masyarakat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi wabah virus COVID-19 yang masih belum hilang dari negeri kami ini. Biarlah Kau memberkati terus Tuhan dokter perawat yang bekerja terus untuk melayani, mengobati seluruh pasien-pasien yang saat ini sedang diisolasi dimanapun berada. Agar mereka tetap dikuatkan dan punya pengharapan. Dan melewati itu Tuhan nyatakan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa terus Tuhan bagi pelaksanaan vaksinasi. Biarlah pelaksananya boleh berjalan baik dan lancar. Dan seluruh masyarakat bangsa dan Indonesia Tuhan, yang layak untuk boleh menerima vaksin boleh menerimanya Tuhan. Dan semuanya
karena berkat-Mu yang bekerja dalam kehidupan bangsa negara dan kami semua. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring sakit lemah, baik di rumah mereka masing-masing, di rumah sakit, dimanapun berada. Bagi Pak Surdeni yang saat ini Tuhan terbaring juga sakit di rumah, ya Tuhan kami percaya, apapun yang dialami dan dirasakan olehnya dan keluarganya, Tuhan Engkau setia selalu bersama-sama dengan mereka. Dan kami menyerahkan semua itu dalam rancangan Tuhan. Terus kami berharap Tuhan, pemulihan, dan tidak ada yang mustahil Tuhan, bagimu bila Engkau berkenan dan berkehendak. Bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini juga Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, kuatkan iman mereka agar mereka tidak kehilangan pengharapan. Bagi yang bergumul berat dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan rumah tangga mereka, Tuhan tetap hadir dan menguatkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan jemaat kami yang pada minggu-minggu ini berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Mereka yang bersuka cita Tuhan karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan selalu menyertai rumah tangga dan kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan, baik yang hadir dalam rumah-Mu ini maupun yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan memberkati mereka dan menyertai mereka dalam hidup dan rumah tangga mereka. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka Tuhan, baik dalam masa kecil bayi, masa anak-anak remaja dewasa, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang saat ini sedang dalam pekerjaan, dalam pendidikan, walaupun pendidikan secara daring saat ini, namun Tuhan tetap anugerahkan akal budi kecerdasan kepada anak-anak kami, dan Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami Tuhan. Bapak terima kasih kami serahkan hidup kami 1 minggu yang akan kami hadapi ini. Tuhan kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, indah doa dan syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, namun lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian dan syukur bagi Tuhan kalau pada hari ini kita boleh mendengarkan firman-Nya. Kiranya firman itu meneguhkan, menguatkan kita agar kita semakin setia dan taat menjadi pengikut Kristus Tuhan kita. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Novia Sari STH atas pelayanannya pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan Ibu, pekerjaan dan keluarga dan seluruh kehidupannya. Mari saat ini kita berdiri bersama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu kita menyanyi amin 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas pembimbing persembahan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Mari kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia, atas kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan segala sesuatu bagi kami. Engkau mencukupkan bagi kami ya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan kami. Di masa sulit pun Engkau boleh memelihara kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memampukan kami bekerja, mengelola apa yang ada di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga kami mengucap syukur atas kasih, atas anugerah, karya keselamatan yang dari Kristus Tuhan kami, yang terus kami nikmati saat ini. Karena itu kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami pada kesempatan ini. Kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Agar Injil terus disebar luaskan. Agar semakin banyak orang yang percaya, yang mendengar kabar baik sehingga hidup mereka beroleh keselamatan. Kami juga mempersembahkan yang ada pada kami, mampukan kami untuk dapat mengelola semuanya itu dengan baik ya Tuhan. Agar berguna bagi kami, bagi sesama kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah persembahan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 199 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai diberikan. Sudahkah yang terbaik diberikan? Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Itu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang dekat kepada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita menerima pengutusan dan berkasih. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Haleluya. Amin.